Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya muliakan para pengurus masjid, imam masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, dan seluruh jamaah sholat tarawih pada malam pertama. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesehatan, dan juga diberi kekuatan iman, sehingga insya Allah pada Ramadan tahun ini kita semua akan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan dengan perasaan nikmat, dengan perasaan ringan, dengan perasaan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya sampaikan tadi tentunya tidak asing lagi, sudah sangat populer dan biasa sering dibaca, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan, karena ayat itu memiliki pengertian. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ujung dari ayat itu adalah kata Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau bagi bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang laki-laki, mungkin sudah sering mendengar kata takwa, karena kita selalu diberi wasiat, diberi pesan oleh para khotib dalam setiap sholat Jumat. Karena memang wasiat takwa itu merupakan salah satu rukun khutbah Jumat yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilupakan oleh khotib untuk disampaikan kepada kita. Ya cuma memang kadang ada yang menyampaikannya itu bahasa Arab saja, kadang juga ada yang Arab dengan Indonesia diterjemahkan. Dua-duanya benar, ya. Jangan diprotes kalau ada khotib yang kemudian misalnya dia di awalnya itu hanya pesan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah kalimat atau pesan takwa untuk kita semua. Kemudian berikutnya tidak diterjemahkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau diterjemahkan lebih bagus lagi supaya semuanya menjadi paham. Bapak Ibu sekalian, kenapa takwa ini penting? Karena memang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah itu hanyalah karena ketakwaannya. Allah tidak memandang seseorang itu mulia karena selain takwa. Misalnya karena dia jabatannya tinggi, karena dia uangnya banyak, konglomerat, karena dia cantik, ganteng. Kalau tidak bertakwa, di mata Allah itu tidak ada apa-apanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja, uang kita sedikit, jabatan kita rendah, wajah kita juga tidak ganteng, tidak cantik, tapi takwa kepada Allah, insya Allah itulah orang yang mulia. Tentu saja yang jabatannya tinggi, yang uangnya banyak, yang cantik, yang ganteng,
juga mulia di mata Allah kalau juga mereka bertakwa, kan begitu pemahaman. Saya ingin menyampaikan pengertian takwa menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Kata beliau, pengertian takwa itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah merasa takut kepada Allah. Kalau kita kaji ayat-ayat Quran itu banyak sekali ya. Sebenarnya Allah menakut-nakuti kaum Bani Israel yang di zaman Rasulullah selalu membangkang. Bahkan mereka sebelum Rasulullah pun, di zaman para nabi sebelum Rasulullah, kelakuannya itu selalu memusuhi para nabi Allah. Bahkan tidak segan-segan membunuh nabi-nabi Allah. Itulah sebabnya selalu Allah peringati di dalam Al-Quran untuk menakut-nakuti Bani Israel. Tetapi juga dalam ayat lain, Allah juga memberikan warning, memberikan peringatan buat kita semua. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah kalian, kata Allah. Jadi makna pertama menurut Al-Ghazali itu adalah takut. Takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian kalian diwafatkan, dicabut nyawanya, kemudian kalian juga akan menerima imbalan apa yang telah kalian lakukan di dunia ini, wahum la yuzlamun, dan tidak ada kezoliman terhadap kalian. Maksudnya tidak ada kezoliman di sini, insya Allah di pengadilan akhirat itu adalah pengadilan yang paling adil, seadil-adilnya. Tidak akan ada yang dirugikan. Yang di dunianya soleh, rajin, bertakwa, hormat sama orang tua, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, pokoknya beramal soleh, rajin, insya Allah akan menerima imbalan dari Allah kelak di akhirat. Ya, kalau ujung-ujungnya tentu saja Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi ketika di dunia kita semau-maunya sendiri, tidak peduli dengan hukum Allah. Nabi Muhammad menyarankan untuk berbuat baik dengan kedua orang tua misalnya, untuk berbuat baik dengan tetangga, untuk berbuat baik dengan sesama manusia, tetapi kemudian kita bersikap sombong, bersikap semau-maunya, seakan-akan kita paling hebat sendiri. Di dunia saja saya yakin pasti orang seperti ini akan dibenci oleh orang lain, dan naudzubillah min dzalik di akhirat juga pasti akan menerima imbalan. Nah, kata Imam Ghazali, kita ini seharusnya merasa takut. Kenapa? Karena kita semua akan dicabut nyawa kita. Kebanggaan yang kita miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya ketika kita sudah sakaratul maut. Semua akan kita tinggalkan. Dan nanti kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, dan seterusnya. Kelak kita akan terpencar-pencar. Berpisah saudara kita, orang tua kita entah di mana. Kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong? Tidak ada, kecuali amal ibadah kita masing-masing. Itulah sebabnya Imam Ghazali memperingatkan kepada kita, kita hendaknya merasa takut sekarang ini. Dan kalau kita merasa takut, maka mari kita berbekal diri dengan baik untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang hakiki. Kan seperti itu. Kemudian kata Al-Ghazali, makna takwa yang kedua adalah taat dan beribadah kepada Allah. Ini beliau menyuplik salah satu ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa
dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan beragama Islam. Ini Imam Ghazali ingin memberikan bekal kepada kita. Bersungguh-sungguhlah kita memegang keimanan kita ini, ya, karena kita berpegang teguh pada keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Allah, malaikat Allah, dengan rukun Islam yang kita punya. Kadang banyak godaan, banyak cobaan, tetapi kalau kita terus berpegang teguh, kita tidak goyah, meskipun misalnya adik-adik yang laki-laki atau yang perempuan, karena ada bos konglomerat tapi agamanya misalnya berbeda dengan kita, kalau kita punya keimanan yang kuat, insya Allah meskipun kita dilamar berapapun naiknya, kita tolak. Ya, kenapa? Karena itu akan membahayakan kita di akhirat kelak. Karena tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Dan makna yang terakhir, yang ketiga, kata Al-Ghazali, makna takwa adalah bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Imam Ghazali menginginkan amal-amal soleh kita ini, kita rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, baik dengan orang, tapi kalau hati kita tidak pas, niatnya bukan karena Allah, bukan untuk mencari ridha Allah, hati-hati, itu masih dianggap kotor. Kenapa? Karena amal-amal kita itu kalau niatnya bukan karena Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Itulah sebabnya bersihkan hati kita dari niat-niat lain selain Allah. Niat hanya kepada Allah saja. Kita rajin tarawih nih, mari kita mulai bismillah. Misalnya dalam bulan suci Ramadan kita mau puasa, mau tarawih, mau tahajud dan beribadah yang lainnya, niatkan hanya karena Allah. Jangan punya niat misalnya karena pengen dibilang alim, atau ya saya sudah pernah sampaikan, kalau masih anak-anak nggak apa-apalah, karena dalam rangka tarbiyah pendidikan, misalnya niatnya karena takut sama orang tuanya kalau udah puasa, akhirnya dia puasa, niatnya karena takut sama orang tuanya, atau niatnya karena nggak enak, teman sekolahnya semuanya puasa, masa saya tidak puasa, jadi puasanya karena nggak enak. Dalam rangka pendidikan tarbiyah mungkin masih tarafnya seperti itu. Tetapi ketika sudah menjelang balik, apalagi sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa, niatkan hanya karena Allah saja. Buang itu niat yang waktu kecil itu. Buang itu niat-niat yang karena orang lain, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawiah, itu mulai dibuang. Mari kita tancapkan niat karena Allah. Ibu-ibu juga beribadah, mengabdi kepada anak-anak, kepada suami, membantu suami, mengurusi anak-anak. Mulailah niatnya karena Allah saja. Jangan hanya karena suami. Waduh, kalau saya tidak rajin nanti dicerai suami misalnya. Karena kalau niatnya hanya untuk suami, kasihan begitu kiamat suami aja ngurus kita, ngurus masing-masing. Tidak akan ngurus kita, ya. Suami ngurus dosanya masing-masing, ya. Semua kita punya urusan masing-masing. Tapi ketika kita niatnya karena Allah, insya Allah itu akan menjadi amal baik kita. Makanya jangan meremehkan amal-amal baik meskipun kecil. Ya, sering ulama mengasih tahu pada kita. Misalnya ada di jalan nih, ada paku. Waduh, kalau kena orang bahaya. Bismillah saya ambil, saya pinggirkan. Kelihatannya kecil, sepele, tetapi kalau kita biasakan seperti itu, jangan sampai justru inilah yang menolong kita, membuat kita masuk surga. Mungkin kita yang lainnya tidak baik, tetapi ketika dihisab, dinilai, ditimbang amalnya, oh ternyata ini kamu selalu setiap jalan kalau lihat paku, lihat beling, lihat pecahan kaca, punya niat ikhlas, bersih hatinya, jangan sampai orang lain tertusuk nanti luka. Ikhlas niat itu bisa menjadi penolong buat kita.
Belum lagi amal-amal lain ya, sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari ya, yang umurnya sudah seperti saya 50 tahun ke atas, lebih-lebih mari kita lebih banyak mengumpulkan bekal untuk akhirat. Dan bagi adik-adik, niatkan berusaha meniatkan diri dalam setiap aktivitas untuk Allah semata-mata, untuk tujuan hidup kita yang sebenarnya kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.